Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawai mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kita semua taufik, hidayah, inayah, pertolongannya kepada kita agar dapat salat berjamaah subuh ini sekaligus menghadiri majlis ta'lim ini yang insyaallah selalu diberkahi, dirahmati dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tanpa pula salawat serta salam selalu kita haturkan kepada keharibaan kita, suri tauladan kita, panutan kita, ikutan kita, ialah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau ila yaumil kiamah. Para jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah memasuki bulan suci, ialah bulan Ramadan, bulan yang mana penuh barakah dan ampunan. Maka karena itu sebaiknya karena kita masuk bulan Ramadan, sepantasnya yang kita pelajari hari ini apa? Membahas tentang apa saja yang diwajibkan kita di bulan Ramadan. Apa? Ialah berpuasa. Maka karena itu yang hendak ulun sampaikan, karena ini kan kita berlanjut, akan sedikit kita mengulang pelajaran tentang bab puasa. Nah, mesti kita tahu karena masalah puasa ini penting, karena puasa apa? Termasuk rukun Islam. Nah, maka karena itu kita mesti mengulang pelajaran apa saja syarat sah puasa, apa saja hal-hal yang mewajibkan puasa, apa saja hal-hal yang membatalkan puasa. Ini penting karena apabila puasa kita kada sah, misalkan kita kada tahu nih pembatal puasa apa, kita menyangka puasa kita sah padahal puasa kita kada sah. Nah, maka karena itu wajib kita mempelajari hal demikian. Mumpung ini karena malam subuh pertama ulun mengisi kan, otomatis kita bagus nih mempelajari apa aja yang mewajibkan kita puasa, apa aja yang membatalkan puasa, apa saja syarat-syarat sah puasa dan lain sebagainya. Sebelum kita memasuki demikian, terlebih dahulu ulun ingatkan kembali karena kita sedang berada di langgar, kita disunahkan apa? Niat i'tikaf. Timbul pertanyaan, Ustadz ya, boleh kan niat i'tikaf di langgar ya? Ya kalau boleh. Biasa niat i'tikaf di mana? Di masjid. Di langgar kayak apa? Boleh lah. Nama belum bentukan. Di langgar itu niat i'tikaf boleh. Langgar itu dalam bahasa Arab itu terbagi dua masjid. Masjid terbagi dua. Masjid jami' lawan masjid ghaira jami'. Masjid jami' itu masjid ganal. Di Buntok nih contohnya kayak apa? Kayak Masjid Al-Munawwarah, Masjid Agung. Nah, itu masjid yang besar-besar itu masjid jami' namanya. Misalkan nang halus-halus, nang kayak kita nih Langgar Firdaus, Langgar Karangpaci, Langgar mana lagi? Itu dinamakan masjid juga. Tapi masjid apa? Masjid ghaira
jami', masjid halus bahasanya. Karena di Tarim Hadramaut Yaman sana banyak yang rancak mendengarkan masjid lebih dari 300 ya. Waktu ki ulun belum tulak ke sana, ulun menyangka masjid lebih dari 300 tuh kayak Al Munawwarah ganalnya. Wah, julun kayak apa nih berarti ganal bareng ngarang Tarim nih. Dikira nang itu masjidnya. Sekali pas tulak ke sana yang nama masjid itu ya halus tuh pada langgar nih di sana tuh. Makanya Tarim itu kada ganal kada. Mungkin anggapannya lah menurut ulun kayak dari sini sampai ke Jalapat itu juga ganalnya kada ganal benar halus kada ganal. Kita yang menyangka di Indonesia kan ganal kan kada halus. Kayak di wadah ulun ke wadah Habib Umar bin Hafiz itu kurang lebih 10 menit sampai. Hendak ikasan intinya ujung mau ujung tuh halus saja kayak buntok halus lagi. Nah kayak itu nah. Jadinya misalkan kita niat i'tikaf di langgar apakah boleh? Boleh. Karena langgar ini termasuk masjid tapi kada ganal, masjid ghairu jami'. Maka karena itu yang masih belum niat i'tikaf dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Dalam hati sengajaku beriktikaf di masjid ini sunnah karena Allah Ta'ala. Nah, alhamdulillah dengan berkat kita di i'tikaf, selama kita duduk di masjid ini dihitung mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, alhamdulillah. Kita masuk ke dalam pelajaran kita. Babu puasa atau babu saum, bab menerangkan tentang puasa. Rukun Islam yang keempat ialah puasa. Bulan Ramadan. Puasa ialah menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa, mulai terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat dan syarat-syarat yang tertentu. Nah, maka karena itu puasa itu sebujurnya definisi puasa atau pengertian puasa itu simpel. Kita nih menahan diri, kada makan, kada minum, kada menggibahi orang dan lain sebagainya dari waktu subuh sampai hendak maghrib, sampai bunyi azan maghrib tuh itu aja definisinya. Simple. Kada makan, kada minum, kada menggibahi orang dan kada menyembati orang, kada mau apa-apa. Kawa itu dihitung sudah puasa. Itu definisi puasa. Tapi apa? Dengan niat dan syarat-syarat yang tertentu. Nah, apa saja syarat-syarat supaya sah puasa nih? Kita kan biasa kadar puasa. Apakah tercukupi syarat kita? Apakah kadakah? Andai kata kita puasa tetapi syarat kita tidak tercukupi, puasa kita kada sah. Nah, paham itulah kada sah. Apa syarat-syarat yang wajib puasa? Orang itu ada yang kada wajib, ada yang wajib puasa. Yang kada wajib kayak apa? Ada di sini. Yang wajib kayak apa? Nah, kayak di sini. Pertama, orang yang wajib puasa di bulan Ramadan itu syaratnya pertama mesti Islam. Artinya orang non-Kristen apabila mereka puasa di bulan Ramadan apakah sah? Kada sah. Karena syarat pertama orang puasa wajib di bulan Ramadan itu harus beragama Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, seseorang itu wajib mengerjakan puasa di bulan Ramadan. Apa syarat yang kedua? Itu mesti balik. Ini kita bertahan sini sudah balik kecuali nih kekanakan. Nah, itu wajib kita puasa. Bila kekanakan ini kada wajibnya puasa. Nah, itulah balik itu apa? Balik itu ada 3 di dalam fikih itu menyebutkan di kitab Safinatun Najah. Pertama, balik itu balik melalui mimpi. Nah, mimpi. Laki-laki ada mimpinya, binian ada mimpinya. Yang kedua, misalkan apa pulang balik itu apa? Yang kedua, balik itu ada dengan mimpi. Yang kedua, ada dengan umur. Ini ada orang ini kada bermimpi-mimpi dari umur 9 tahun sampai umur 15 tahun. Karena mimpi basahnya nih. Pina kayak tenangnya hidupnya kayak itu nah, kada mimpi basah. Sampai 15 tahun, lewat 15 tahun sudah dihitung balik.
Karena batas balik seorang laki-laki ataupun perempuan itu umurnya 15 tahun. Tetapi ini apakah 15 tahun bulan Hijriyah atau bulan Masehi? Bulan Hijriyah itu bulan Arab, apa? Muharram, Safar, Rabiul Awal, itu bulan Hijriyah namanya. Sedangkan bulan Masehi apa? Januari, Februari, Maret. Nah, seseorang anak ini apabila sudah sampai umurnya 15 tahun bulan Hijriyah, misalkan bulan kita, bulan Masehinya umur kakanakan nih 14 tahun 9 bulan, itu balik sudah. Karena selisih bulan Hijriyah dan bulan Masehi dalam 1 tahun itu kurang lebih 11 hari, hitung abang pian. Karena bulan Hijriyah itu sampai tanggal 29 kebanyakannya. Sedangkan bulan Masehi ada sampai tanggal 30 sampai 31. Nah, maka karena itu bila dihitung itu bedanya 1 tahun tuh bulan Hijriyah dan bulan Masehi itu 11 hari kurang lebih. Maka karena itu apabila sudah sampai anak buah pian nih umur 14 tahun 9 bulan itu wajib sudah puasa di bulan Ramadan, wajib mengerjakan sholat fardu. Nah, itu dipadahilah. Kau pinai aja bisi anak umur 14 tahun 9 bulan. Ini masih belum 15 tahun ya kada wajib juga puasa aja, kada wajib sembahyang ya. Itu sudah dihitung wajib karena yang dihitung di sini bulan Arab atau bulan Hijriyah. Nah, itu syarat yang kedua, balik. Syarat yang ketiga apa supaya wajib puasa? Syarat yang ketiga ialah berakal. Bisa membedakan yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Bisa makan serongan, bisa minum serongan. Misalkan di sini kan syarat wajib puasa nomor 3 berakal. Misalkan ada kita lihat orang di bulan puasa makan dan minum, artinya bisa dikatakan orang tersebut kada berakal atau orang gila. Nah, gitu aja. Misalkan di bulan puasa nih ada orang makan, ada minum, karena tahu apa-apa dilihat kayak sehat-sehatnya, boleh kita menyebutnya orang ini orang gila aja atau orang kada berakal ya Pak. Karena syarat wajib puasa itu ialah berakal. Nah, itulah perbedaan kita. Maka karena itu orang yang kada puasa di bulan Ramadan itu aneh atau bisa dikatakan orang yang kada berakal. Karena syarat wajib yang ketiga ialah berakal. Yang keempat, mampu mengerjakan puasa. Nah, ada orang yang kada mampu mengerjakan puasa kayak apa? Maka tidak wajib puasa atas orang yang tidak mampu karena tuha bangka. Misalkan ya ada kuitan kita, tuha benar sih ini, saking tuhannya bagarakin berjalan dibantu nang itu apa. Nah, itu hendak puasa apakah wajib? Kada wajib lagi sidin. Sidin misalkan kita nih ada bisi kuitan yang tuha atau buhan piannya misalkan asa kada apa benar awaknya andai kita puasa penjakan gagaringan gitu. Nah, tuha benar nih umur, bolehkah kada puasa? Boleh, tetapi ingat kan ada syaratnya. Apa penggantinya? Tuha bangka atau karena sakit yang membolehkan tayamum. Artinya sakitnya nih garing, masuk bulan Ramadan garing orangnya nih, tapi garingnya nih parah benar, saking parahnya kada boleh menggatuk banyu, yang bolehnya apa? Tayamum. Artinya parah benar nih garingnya. Nah, contoh nang kaya do orang tadi, pertama tuha benar, nang kedua garing benar. Itu tetapi bayar tiap-tiap hari 1 mut. Nah, itu gantiannya. Misalkan yang umur kuitan kita tuha benar atau kita kah tuha benar umur kadak sanggup lagi nih berjalannya dibantu. Nah, kayak itu. Nah, itu apakah wajib puasa? Kada wajib, tetapi mesti diganti 1 harinya seseorang tersebut kada puasa itu diganti membayar 1 mut. 1 mut tuh baras. Berapa 1 mut itu? Ada yang mengatakan 850 gram, ada juga yang menyambat 750 gram, ada juga yang menyambat 650 gram. Intinya misalkan kuitan kita nih tuha benar, sidin kada puasa, kada sanggup, kita bayarkan gantiakan puasa sidin itu dengan membayar 1 mut tadi, supaya apik pang kayak Pak Ustadz ya. Bayarkan misalkan ke fakir miskin 900 gram baras dah. Sudah gesan membayarkan 1 puasa sidin tadi. Atau jauh orang garing benar tadi, nah
kada kawa puasa bisa digantikan lawan 1 mut beras. Dikasih kemana? Dijulung ke fakir miskin. Banyak dibuntok nih fakir miskin. Nah kayak orang kada beba duit apa-apa yang minta-minta tuh fakir miskin juga disambat. Nah beras tadi julung ke orang itu membayarkan untuk 1 hari tidak puasanya orang yang tua bangka atau orang yang sakit banar. Nah itu penggantinya lah. Misalkan nih korpinnya kan buat timbul awaknya asa ada nyaman garing benar saking garingin menggigil kata kau lagi. Nah digantikan puasa dengan membayar 1 mut boleh, tapi ingat di sini yang masalah garing tadi itu atas petunjuk dokter. Bila dokter menyambat ikam ini garing benar aja, garing ikam ini kada boleh menggatuk banyu, ikam harus batayamum aja. Nah tuh boleh kita mengganti 1 hari puasa dengan 1 mut. Bisa juga yang tuha bangka tadi boleh juga. Syarat yang kelima ialah yang wajib mengerjakan puasa ialah sehat. Nah sehat ini wajib juga, maka karena itu kan orang yang sakit benar itu kada wajib puasa, tetapi digantikan dengan membayar 1 mut. Nomor 6 ialah iqamah, yakni bermukim di kampung. Nah berdiam di kampung kayak kita dibuntok nih, berdiam di kampung, berdiam di buntok. Oleh karena itu boleh tidak puasa bagi orang yang berpergian sampai jarak qasar, tetapi wajib diqadha puasanya di luar Ramadan. Artinya misalkan kita nih kada ada bagana dibuntok, kita nih orang buntok nih, timbul takanaka amuntai atau takanaka abarabai atau takanaka martapura, itu kada wajib kita puasa. Nah kenapa kada wajib? Karena kita bukan termasuk mukim. Mukim tuh bagana di kampung. Tetapi andai kata kita nih pas di perjalanan ke Amuntai atau ke Barabai atau ke Martapura kada puasa, itu jangan bayar pakai mut. Bayar pakai mut tadi gasan orang yang tuha bangka lawan orang yang sakit benar. Tetapi apa bayarnya? Dibayar qadhaan puasa setelah bulan Ramadan, itu kegantiannya. Wajib diqadhanya dengan puasa di luar Ramadan. Itu 6 syarat yang wajib puasa tadi. Islam pertama, yang kedua baligh, ketiga berakal, yang keempat mampu, yang kelima sehat, dan yang terakhir bermukim di kampung. Nah itu 6 syarat yang wajib kita melakukan puasa. Syarat-syarat sah puasa apa juga? Nah syarat sah puasa ini ada 4 ya. Pertama sama kayak wajib puasa apa? Yang pertama tadi Islam, itu syarat sah puasa. Islam ini kada mau tak tinggal pasti ya. Mau kada mau orang tuh misalkan kada Islamnya kada wajib puasa. Kayak mana kada wajib, otomatis syarat sahnya aja karta 4 juga. Nah gitu nah. Makanya di sini nomor 1 syarat sah puasa ialah Islam juga. Yang kedua tamyiz. Apa itu tamyiz? Yakni berakal tetapi belum balik. Nah kayak kakan-kakan nih di hadapan kita nih. Ini masih belum balik tapi sudah pintar sembahyang subuh kalanggar, makan minum, puasa lah hari ini lah. Nah puasa itu pintar artinya. Nah kakan-kakan ini bila puasa apakah mendapat pahala? Mendapat pahala. Tetapi andai kata kakan-kakan ini kada puasa, apakah berdosa kayak kita? Kada. Karena apa? Karena syarat wajibnya masih belum tercukupi. Artinya kada wajib puasa. Tetapi misalkan kakan-kakan ini puasa, apakah dapat pahala? Dapat pahala. Paham ke situlah? Contoh yang lain kayak haji. Haji itu kan kita wajib ya lah bagi yang mampu. Nah, bagi yang mampu. Ini ada orang sugih, bisi anaknya ini dari halus dihajiakannya sudah. Itu apakah menggugurkan kewajiban kakan-kakan tersebut apabila besar nanti naik haji? Kada. Karena syarat haji itu mesti balik dulu. Tapi apakah berpahala haji? Kakan-kakan tadi berpahala. Tapi apakah dikatakan haji? Belum. Karena hajinya masih belum wajib. Nah itu bedanya lah. Andai kata nih bisi anak kita nih sugih dan sugih bertan kan, kalau menaikkan anak nih haji dah, hajinya waktu kakan-kakan sudah haji. Pas waktu ganal sudah balik, nya wajib haji pulang. Karena hajinya waktu halus tadi masih belum wajib. Nah itulah pasnya sudah ganal hanyar wajib. Nah kayak ini juga contohnya tadi. Kakan-kakan puasa sebelum balik, apakah sah diterima? Sah berpahala. Tetapi apakah wajib? Kada. Nah itulah perbedaannya. Andai katakannya nih kada puasa hari ini,
kada bapaknya santai, kada balik masih belum tercukupi syarat wajibnya. Tapi apakah berpahala? Mendapat pahala. Itu yang kedua. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas serta wiladah beranak. Ini bagi perempuan. Syarat sah puasa bagi perempuan apa? Kada haid. Bila haid puasa haram hukumnya. Sama nifas, apabila nifas puasa haram hukumnya. Sama juga wiladah beranak. Nah bila beranak tuh kan otomatis masih dalam keadaan kayak nifas. Itu jangan juga puasa lah. Karena tidak tercukupi syarat sah puasa. Yang keempat, mengetahui bahwa waktunya itu menerima bagi puasa. Nah ada waktu-waktu yang tidak menerima bagi puasa. Apa aja waktunya? Adapun waktu yang tidak menerima puasa ialah hari raya fitri dan hari raya idul adha. Apabila kita nih kayak apakah kita nih jadi amaliyah, misalkan puasa Nabi Daud. Puasa Nabi Daud kayak apa? Sehari puasa sehari kada, sehari puasa sehari kada, sehari puasa sehari kada. Itu puasa Nabi Daud, bahalat sehari. Atau juga kita kebiasaan puasa Senin Kamis, Senin puasa, Kamis puasa. Pas takana hari raya Idul Fitri atau Idul Adha atau hari-hari tasyrik. Hari-hari tasyrik itu setelah Idul Adha. Idul Adha ke tanggal 10. Nah tanggal 11, 12, 13-nya tuh hari tasyrik. Itu haram puasa. Sekalipun puasa kita puasa rutinan, misalkan kayak puasa Senin Kamis, pas takana hari Senin tuh hari raya, jangan puasa, haram hukumnya. Nah itulah, karena di dalam satu tahun kita nih 5 waktu yang haram puasa. Hari raya Fitri, hari raya Adha, lawan hari-hari tasyrik, itu aja yang haram. Misalkan imbah nisfu Sa'ban mah ya Pak Ustadz ya, ada yang menyebut haram ya puasa aja. Itu haram juga bagi yang kadada uzur. Contohnya kayak pada uzur, misalkan ada qadaan puasa kayak bebinian nih rancak menggawi, mangkada puasa imbah nisfu Sya'ban, itu apakah haram? Kada, karena ada uzur mengkadai puasa. Nah mengkada puasa itu kada apa-apa. Atau ada puasa nazar ditunaikannya imbah nisfu Sya'ban, kada haram. Atau puasa kafarat, nah karena dibayarinya imbah nisfu Sya'ban, apakah haram? Kada. Tapi bila puasa sunnah jangan, haram hukumnya. Karena apa? Karena imbah nisfu Sya'ban itu dikatakan hari-hari syak, namanya hari ragu. Nah maka karena itu dihukumkan juga haram apabila tidak ada uzur. Tapi misalkan contoh nang kayak puasa rutinan Pak, nang kayak puasa Daud atau puasa Senin Kamis, pas takana imbah nisfu Sya'ban, apakah boleh puasa? Boleh. Karena apa alasannya? Karena sudah puasa rutinan jadinya. Coba paham lah. Kayak puasa Senin Kamis atau puasa Senin Kamis ya takananya imbah nisfu Sya'ban Senin Kamisnya, puasanya kada apa-apa, kada haram, karena itu puasa rutinan atau puasa kebiasaannya sudah. Nah itulah hari-hari yang haram tadi ada 5, hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, hari-hari tasyrik yang haram berpuasa di hari tersebut. Rukun-rukun puasa. Nah kita masuk ke dalam rukun puasa. Rukun puasa itu paling sedikit sama kayak rukun mandi. Rukun mandi ada berapa kira-kira? Ini wajib kita tahu nih. Rukun mandi ada berapa? Mandi wajib deh. Berapa rukun mandi kira-kira? Nah nggak tahu. Rukun, maka rancak mandi kita. Nah, rukun mandi sama kayak rukun puasa ada 2 aja rukunnya, kada banyak. Rukun sambayang kita ada yang tahu lah sini, rukun sambayang lah. Nah rukun sambayangnya kita setiap hari menggawe itu wajib kita tahu. Ada berapa kira-kira rukun sambayang? Ada yang ingat silah. Rukun sambayang 13 itu yang paling sedikit sudah. Misalkan kita menyambat rukun sambayang 13 itu bujur, tapi ada yang kurang. Nah bujur tapi ada yang kurang, apa yang kurangnya? Misalkan kita nyambat rukun sambayang itu 13, itu tidak termasuk tumakninah. Misalkan termasuk tumakninah rukun sambayang kada 13, tapi berapa? 17. Nah itulah, maka karena itu rukun sambayang yang paling pas berapa? 17, karena tumakninah itu hukumnya wajib juga. Nah misalkan kita melihat sambayang taraweh, nah kayak kilat di mana tuh yang ada viral pulang sembahyang tarawih 6 menit tuh ya, itu apakah sah? Kada sah, karena rukunnya tidak tercukupi apa?
ninah. Jangankan tumaninah, dengarkan bacaan Al-Fatihah hanya berdiri, amin ya. Amin ya, kucak nang itu nah payung ini nang kain apa lagi hanya berdiri makmum belakang amin ya. Gimana membaca Al-Fatihahnya? Pada sah lalu. Jangankan masalah tumaninah, bacaan Al-Fatihah jadi luput dah gitu. Nah, itulah kada sah. Sampai yang terlalu cepat. Di sini juga rukun puasa ada 2. Rukun puasa yang pertama apa? Yang pastinya niat mengerjakan puasa tiap-tiap malam pada puasa fardu. Pada puasa fardu. Puasa fardu kayak apa contohnya? Puasa di bulan Ramadan kayak kita nih. Puasa fardu wajib setiap malam. Puasa fardu kayak apa contohnya lain? Puasa qadha anak. Puasa qadhaan tuh wajib di malam hari juga. Contoh wajib di malam hari puasa apa lagi? Puasa nazar. Itu wajib di malam hari juga. Puasa apa lagi yang wajib di malam hari? Puasa membayar kafarat. Nah, kafarat kan ada penjelasan kafarat, ada kafarat jima di siang hari bulan Ramadan. Itu paling kafarat yang paling parah. Parahnya apa? Hukumannya tuh wajib berurutan dari 1, 2, hanya 3, kada boleh pilih. Nah, ada kena penjelasannya. Nah, maka karena itu di sini kan rukun puasa yang pertama apa? Masalah niat. Nah, maka karena itu ulun sebelum bulan Ramadan ada isi-isi di luar tuh ulun sampaikan terus di sini. Karena di sini kada isi otomatis kada tersampaikan. Nah, rencak ulun menyampaikan di sini masalah niat di sini ulun sampaikan ke yang ulun isi itu bahwasanya amun kawa memilih imam di malam pertama di bulan Ramadan itu harus baik. Kenapa? Harus bisa mengingatkan makmumnya. Kenapa? Karena khusus di malam 1 Ramadan imam taraweh ini harus paling bagus, harus paling paham masalah fikih. Jangankan bagus suara kada usah gen, paling paham masalah fikih aja ulun minta. Kenapa? Karena khusus di malam 1 Ramadan itu kita bisa niat mengikut pendapat Imam Malik. Nah, mencari imam yang kayak itu, yang kau mengingatkan makmumnya. Karena misalkan kita nih niat puasa sabulanan, niat puasa sabulanan itu apa? Menurut pendapat Imam Malik. Misalkan pendapat Imam Malik ini buhannya tuh wajib berniat di malam pertama aja, malam kedua, malam ketiga, malam keempat kada wajib buhannya berniat. Nah, maka karena itu karena Paulun suruh sini menyuruh imam di malam pertama tarawih bulan puasa itu harus tahu fikih karena nyaman mengingatkan makmumnya supaya berniat mengikut Imam Malik juga. Nah, ini untuk apa? Untuk antisipasi ya ulun. Misalkan nih kita kan Imam Syafi'i itu wajib niat puasa tiap-tiap malam ya lah. Setiap malam kebiasaan kita imbas sama yang tarawih hanya niat puasa ya lah. Kebiasaan kita di tengah Ramadan itu asalnya sab di malam pertama tuh hibak, lihat di tengah Ramadan tuh mau sasap lagi. Kemana sisanya? Nah, ulun betakun sisanya tuh takutannya yang kada hadir sampai yang tarawih tadi kalau pina kada ingat berniat puasa. Nah, itu ngalinya. Andai kata yang kada hadir tadi hadir di malam pertama bulan Ramadan waktu tarawih, imamnya bagus mengingatkan makmumnya niat puasa sabulanan, itu untuk antisipasi. Apa antisipasinya? Kalau pina kada ingat berniat nah kayak tadi contohnya kan asalnya hadir terus nih sama yang tarawih di tengah Ramadan hilang tuh amun ingat berniat puasa. Ulun yakin kebiasaan imbah tarawih berniat kada berniat orang tadi karena ini sudah hadir di malam pertama, imamnya mengingatkan untuk jamaahnya berniat sabulanan, otomatisnya kawa taklid. Nah, kenapa? Karena akunya sudah berniat di malam pertama tuh mengikuti Imam Malik. Nah, itu antisipasinya. Maka karena itu ulun rancak menyampaikan sebelum masuk bulan Ramadan, jar ulun namun kawa kaina untuk malam pertama bulan Ramadan cari imam yang paham fikih supaya mengingatkan makmumnya agar berniat puasa sabulanan. Itu sangat penting. Maka karena itu rancak ulun sampaikan ulun cari imam malam pertama imam yang paham fikih. Nyaman imamnya kau mengingatkan terus kita nah. Alhamdulillah ulun 2 tahun ini mengingatkan terus walaupun imamnya tahun semalam lain ulun bang pas ulun kan
di Langgar ulun situ juga di Karangpaci kan, pas imamnya kadingat ngaran ulun di belakang imam, langsung ulun ambil mikrofon, langsung ulun ngatakan biasa. Nah karena itu sayangnya kalau pina bener pas takanak ada taraweh kadingat niat puasa bisa kada sah puasanya. Nah kayak itu. Nah bila di malam pertama sudah berniat puasa sebulanan, otomatis alhamdulillah kawanya dianggap sah puasa tersebut. Rukun puasa yang kedua nih, yang terakhir ialah niat puasa Ramadan yang kayak biasa. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahr Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala, itu niat puasa. Rukun yang kedua apa? Menahan diri dari segala yang membatalkan puasa seperti makan dan minum dan sebagainya yang akan diterangkan keterangannya insyaallah ta'ala. Nah insyaallah kita lanjutkan karena penjelasan tentang sunnah puasa lawan apa saja yang membatalkan puasa minggu depan insyaallah ta'ala. Semoga dengan berkat pembacaan subuh ini Allah berkahi kita semua, Allah sehatkan badan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah panjangkan umur kita semuanya dalam taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian yang dapat ulun sampaikan, salah khilaf mohon dimaafkan. Kita lanjutkan minggu depan bila panjang umur baradaan. Mungkin sekian dapat ulun sampaikan, wabillahi taufiq wal hidayah wa radha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.